terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Kemudian tekan tombol lonceng pilih untuk semua, like, komen, dan share ke semua sosmed kalian. Terima kasih, selamat menonton. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan saya Endang Gunawan. Kali ini saya bersilaturahmi ke tempat teman saya waktu SMP. Bisa bayangkan guys, waktu SMP jangan disebutin angkanya ya, yang jelas sekitar 32 tahun belum ketemu. Hari ini saya ketemu dengan Abang Jul. Ini temen SMP guys, masih ganteng-ganteng kan? Nah terus ini Mbak Andri. Dulu satu SMP waktu di kampung sana, terus di daerah Penondong ya, wilayah Lampung yang sekarang Kabupaten Sawaran ya. Nah terus yang di belakang situ, yang ngumpet-ngumpet itu sebenarnya ini geser lagi Pak. malu itu suaminya Mbak Andri. Pak siapa Pak? Pak Muin. Aslinya Banjarmasin. Kalimantan. Aslinya Banjarmasin, Lampung dan Banjarmasin. Cukup lumayan jauh ya. Hari ini kan spesial buat saya dan teman-teman yang ada di sini. 32 tahun ya, tahun 88. Suwi tenan ya. Luar biasa ketemu di sini daerah Cilengsi coba. Itu padahal saya sama Mbak Andri ini rumahnya nggak jauh, tapi ketemu ya baru sekarang gini. Iya jejal. Setelah berapa puluh tahun jadinya? Berapa puluh tahun? Kesini tahun berapa ya Mbak Andri? Kita ke Cilengsi tahun berapa ya? 96. Saya 97. Tapi sebelumnya kita di Pondok Kopi. Di Pondok Kopi tahun berapa ya? 93 nikah itu. 93. Bukan. Padahal dekat loh. Itu dekat. Beda RT, beda RW. Masih satu kecamatan. Satu kecamatan. Ketemunya 32 tahun. Ketemunya di Cilengsi ya. Ini abangnya sekarang tinggal di mana Bang? Di Pondok Labu saya. Tinggal di Pondok Labu Selatan. Ya udah jangan lihat muka sama yang jelas namanya SMP aja sudah berubah semua ya. Tahun 88 sekarang tahun 2020 ya. 32 tahun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar. Iya, bisa ketemu ya. Kayaknya dulu apa iya tahun 2020 gitu. Tapi nggak tahu nyampe juga. Teman-teman, ini yang sangat menarik sekali. Mbak Andri ini ternyata dia keahlian khusus yaitu bekam. Terapi ya. Di yang disedot-sedot gitu ya. Bekam namanya. Tapi kalau nempel ke sini kan kayak Dracula. Sama akupuntur ya. Sama akupuntur teman-teman ya. Jadi untuk lokasinya di mana Mbak Andri? Daerah Pondok Damai. Daerah Perumahan Pondok Damai, Kecamatan Cilengsi. Sebutin aja bloknya sekalian ya. Blok nomor 22. Blok K, Kendal 3 nomor 22. Wah, ini dia udah berpengalaman sekali loh, teman-teman. Saya kalau tahu Mbak Andri ini bisa bekam, kalau pegel-pegel kesini. Ini teman saya si Bang Jul ini barusan dibekam sama akupuntur. Iya. Wah, nggak nyangka ya. Ketemu-temu udah tua. Berarti ya 50 tahun. Sampai 50 tahun. Saya masih muda ya? Ayo masih muda. Perasaan lulus baru kemarin ya? Nggak tahunya begitu dihitung 32 tahun. Luar biasa. Ya lanjut lagi ke bekam ya. Bekam itu kalau ininya fungsinya apa aja sih Mbak? Bekam itu fungsinya banyak sekali. Salah satunya melancarkan peredaran darah, membuang racun yang ada dalam tubuh kita. Kita ini kan selama ini makan, yang kita makan ini kan nggak tahu ya, banyak mengandung racun gitu kan, dari apa namanya itu zat kimia, pemanis, pengawet gitu kan. Nah itu setiap hari tanpa kita sadari kan masuk ke dalam tubuh kita dari minuman, dari semua lah ya. Nah dengan bekam itu bisa mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh kita.
sebenarnya kan pengawet bagus loh. Biar awet muda. Itu untuk awet muda. Iya, untuk awet muda. Tapi bohong itu guys. Itu kalau pengawet itu bukan bahan makanan ya. Kalau bisa jangan dipakai buat pengawet itu. Karena bisa awet nanti, awet di alam kubur. Cepat kembali ya. Jadi kita ini guys, dulu waktu SMP ya tahu sendirilah namanya waktu SMP ya culun-culunnya gitu. Begitu ketemu saya udah pangling sama dia. Pangling dulu kecil. Polos hitam. Lagi. Terus ditambah lagi jalan kaki lagi gitu. Nyebrang hutan. Wah, pokoknya kan kalau di Lampung sana bisa teman-teman bayangin ya kalau pulang sekolah ya. Kalau di daerah Serang sini mah udah enak. Banyak mobil. Kalau dulu itu nyetok mobil aja susah loh guys. Jadi akhirnya kan kita bawa sepeda. Mandi dulu bawa sepeda loh. Sekarang jalan kaki. Aduh, kadang jalan kaki. Bayangkan 5 kilo dulu jalan kaki. Dari sekolahan itu mas ya? Iya dari sekolahan. Sampai rumah. Lumayan lah. Dari rumah. Karena Melatih mobil kaki. itu terbatas dulu itu. Ya. Melatih kaki. Olahraga ya. Olahraga ya. Itu ceritanya gimana sih Mbak? Bisa ketemu kamu ini nih jadi Jangan dibahas. kayaknya menarik loh. Kalimantan ya. Ketemu orang seberang. Iya sama-sama seberang. Jodoh ya. Pulau Jawa. Jadi bilang jodoh ya iya sih jodoh tapi ya nanti ada dalam ceritanya kalau diberitain itu kronologinya gimana gitu. Panjang ceritanya. Tapi saya senang loh Mas Endang. Waktu ke Lampung itu. Ke Lampung ya? Iya. Pertama kali nyebrang kapal. Nah, naik kapal. Terus sambalnya ya. Iya. Sambalnya itu Sambal mas. rampai. Sambal rampai Khasnya sama Lampung. sulit. Gitu nggak terlupakan itu. Aduh teman-teman ya inilah ya karena kita udah lama nggak ketemu jadi ya begini. Jadi kembali kayak dulu lagi masih kayak waktu masih SMP dulu. Iya. Merasa masih muda ya. Nggak taunya mah udah jangan sebut tua, senior. Biar keren ya. Iya biar kerenan dikit. Aduh. Jangan tanya-tanya saya ya. Tak ketahuan ya. Iya ketahuan belangnya. Belangnya. Tapi gampang kok guys. Kalau mau tahu belang saya mah lihat buka aja YouTube saya, channel saya Endang Gunawan. Aduh. Terus kalau misalnya ini nih orang yang darah tinggi gitu ya, kalau dibekam atau boleh apa enggak itu kalau Boleh. yang darah tinggi? Boleh ya? Boleh. Darah tinggi, kolesterol, stroke, insya Allah semua penyakit boleh dibekam. Boleh dibekam. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kondisinya bagaimana, gitu kan. Kalau misalnya suhu badannya terlalu panas itu ditunda dulu. Nggak boleh kalau lagi panas nggak boleh dibekam ya tuh. ingat, Terlalu teman-teman. dingin juga tidak boleh dibekam. Kalau cuacanya dingin? Cuaca dingin nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting suhu badannya tidak terlalu dingin. Oh gitu ya. Tuh teman-teman ya ingat tuh kalau mau bekam kita harus tahu juga dengan kondisi kita. Jangan kita lagi kepanasan kena corona minta dibekam. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya gini, ketika saya sudah mengetahui kondisi tubuh orang tersebut panas suhunya, kan tidak dibekam, tapi Betul. bisa dikasih obat jamu racikan. Obat. Kebetulan saya meracik sendiri. Meracik jamu. sendiri juga. Waduh luar biasa. Jadi pantesan jamunya meracik sendiri. Mbak Andri ini kelihatan awet muda loh guys. Ternyata dia herbalis. Aduh. Coba aja lihat tuh. Waktu SMP juga Begini juga ya. begini. Hidup begininya, ya juga begini hidup. Sekarang juga masih begini juga, masih cantiknya masih sama, cuman bedanya kalau dulu kan dia, setahu saya kan dia rankingnya tau nggak guys, kerucul gitu kan. Apa itu kerucul? Kerucul itu kan nggak kerucul? Berondol. Bondol, rambutnya bondol. Nah, sekarang ya alhamdulillah sekarang pakai hijab syar'i. Ya namanya zaman dulu, zaman jahiliyah. Cerita tuh. Cerita apa?
kehidupan sekarang lebih enak atau enakan waktu zaman SMP? Ya tapi ya masih kecil ya, masih bahagia masih kecil. Kecil ya. Sekarang ini kehidupannya berbeda. Perjuangan ya sekarang ya. Saya tahu kenapa bahagia waktu masih kecil. Apa itu? Kalau minta duit tinggal minta. Benar. Kalau sekarang Saya dulu. Dari dulu bener. Kalau bisa diputer ya. Iya. Ke belakang Kembali itu, ya, jangan ke kembali masa lalu ke ya. masa lalu. Iya. Benar. Konten hari ini saya mau bahas Mbak Andri tentang herbalnya sama bekamnya. Gitu. Nah terus ini bahan-bahan yang dipakai itu buat bikin herbalnya itu apa aja? Di sini ada herbal, jamu berbentuk serbuk dan berbentuk kering. Kalau berbentuk serbuk itu semua sudah serbuk semua bentuknya. Contohnya kunyit itu sudah menjadi serbuk, kunyit, Iya, iya, jahe, iya. temulawak, tapak liman, brotowali, sambiloto itu semua sudah serbuk semua. Jadi kita tinggal meracik sesuai dengan kondisi tubuh orang tersebut gitu kan. Nah kalau yang kering itu berarti jamu godokan namanya. Jamu godokan. Nah, itu namanya kering. Kayaknya dia. Ini ada dua jenis. Coba minum dulu guys. Nah, ini juga minuman rempah loh. Ini rempah ya. Nah, minum rempah. Kalau ini minuman kesehatan. Minuman kesehatan. bahan-bahan Bahannya secang, jahe, kapulaga, kayu manis. Secang Serai. apa secang? Secang itu Secangkir. ya seperti itulah. Buah pohon secang Pohon secang ya. untuk ya. menguatkan tinggal. ginjal, jantung, terus menaikkan imun, melancarkan peredaran darah. Iya benar. Pokoknya banyak sekali manfaatnya. Gak usah dipikirin masalah secang, tinggal pesen aja ke sini. Lagi pula secang juga nggak tahu nyarinya kemana, mendingan langsung aja ke sini, ke K3 nomor 22 ya. Iya. Saya mau Pondok coba Damai. nih guys. Ini saya coba, rasanya coba. Minuman namanya bir petok. Wah enak tenang, langsung sehat. Tapi bener ya guys ya, kalau namanya herbal itu aman dari kimia. Jadi jangan pula kita minum herbal itu setelah sakit ya. Jangan setelah sakit baru kita minum herbal, udah telat. Pada saat kita sedang sehat, kita Mengantisipasi. ya membiasakan minuman kesehatan dari herbal. Bukannya seperti itu Mbak? Iya. Contohnya jahe. Kalau dulu saya manggilnya enggak Mbak. Karena dia udah punya cucu ya. Jadi nenek buat dia. Wah berarti kita panggil nenek. Nenek ya. Terus jenis-jenis herbalnya yang diproduksi sama Mbak Andri ini apa? Banyak macam-macam. Macam-macam. Ada distributornya. Karena kalau kita produksi sendiri itu modalnya kan besar. Lumayan besar ya. Mesinnya itu mahal gitu kan. Jadi ada distributornya, diantar, kita tinggal meracik. Ini tinggal masih. Contohnya darah tinggi, kolesterol nanti diracik sesuai dengan kondisi. Ya pokoknya datang aja ke sini. Nggak usah ribet-ribet nyari ke hutan. Nyari kapulaga, tahu sendiri kapulaga kan susah nyarinya di tebing-tebing situ. Terus nyari apa lagi tadi? Kapulaga, tapak liman, Tapak brotowali, liman opong, tapak liman opong. Nah, sambil banyak banget lah. Tapak liman. Tapak liman. Oh, tapak liman. Sebenarnya aslinya itu tapak lima ya. Tapak liman. Jadi karena pakai bahasa Arab mungkin ya. Jadi karena ini jadi man gitu kan. Sebenarnya tapak lima jadi man. Banyak jamuan apa? Tumbuhan tradisional kita kan jadi jamu sebetulnya. Iya, betul. Jadi ternyata kekayaan alam Indonesia ini sungguh ini banget ya. Iya. Luar biasa, masya Allah. Terus Pak Muin di sini maksudnya dari Kalimantan ke sini betah ya? Kalau di sana saya nanti jadi orangutan mas. Dari hutan ya? Jadi hutan. Di hutan. Ya betah tuh ditemenin sama teman saya. Sudah berapa ya? Nah, soalnya jamunya cocok. Oh jamunya cocok. Jadi mas pengalamannya juga pertama kali kita buka Iya. di situ terus ada salah satu pasien. Coba kamu cerita dulu pasien yang dulu mas. Oh, Mbak Pujiati ya? Nah, Mbak Pujiati itu dulu kanker payudara. Kanker payudara. Nah, kemudian orang Lampung juga itu Pujiati itu Iya, iya, kerja iya. di daerah Pangkalan berapa? Pangkalan Limo.
5 kali ya. Nah itu berobat selama 8 bulan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa ya. Sembuh total. Itu pengalaman Mbak Andri Pertama kali. pertama kali ya. Bekam belum ini Mas, Belum marah. booming, belum marah Belum bekam. booming kan zaman dulu. Nah, Jadi apa saya dulu? bekam. Pengobatannya apa itu? Bekam. Belum aku puntur. Saat itu saya belum aku puntur, baru bekam sama obat-obat herbal aja. Dan itu selama 8 bulan kurang lebih. Saat itu Mbak Pujiati itu stadium 3B. Itu udah lumayan loh ya. Sudah lumayan, dia nggak bisa pakai pakaian dalamnya karena sudah besar ya, kayak lalu gitu kan. Iya. Nah itu dia berat gitu kan. Jadi rutin selama seminggu sekali dibekam sama minum obat herbal, alhamdulillah. Berapa bulan ya? 8 bulan kurang lebih. 8 bulan itu Cuma saat itu belum ada Android ya, jadi kita nggak bisa telepon kayak gitu. Coba seandainya ada Android itu bisa di 2009 misalnya. 2009 ya? Iya, 2009. Ini 2009 kan belum lama-lama banget. Iya, tapi kan waktu itu kan memang apa? belum Bekam itu kan belum ada. belum marah. Ada. Belum marah. 2009 itu Facebook aja baru Belum. Iya. Tahun 2009 udah ada Facebook, paling sekitar baru setahunan lah Facebook. Iya. Tapi ternyata ini tersangkanya guys yang membuat Mbak Puji tadi sembuh. Mbak Puji Ya. tadi, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Masih Jadi sembuh. Sudah pulang kampung Mbak Pujiati. Rumahnya di Gading. Kebetulan orang Gading. yes. Orang Gading. Terus apa dulu Mbak ya? Terus ada lagi Dokternya ya? Nah, itu yang rekomendasiin ke saya itu Dokter Ana namanya. Dokter Ana itu tinggal di daerah Cilengsi Hijau. Kebetulan Dokter Ana ini juga sudah mengenal pengobatan bekam dan beliau menyarankan untuk coba Mbak Pujiati katanya gitu, Ya. bekam aja ke tempat Musela. panggilannya Bu Sela. Musela itu, Oh. Musela itu nama anak saya. Kalau di perumahan, akhirnya manggilnya orang kan Busela. Busela manggilnya. Nama saya Andriana, tapi panggilannya Andriana. saya manggilnya Busela. Andriana, cewek lo guys, perempuan asli. Jangan dipotong-potong Andriana. Nanti kalau Andri kan bapak dong. Iya. Jadi yang jadi pikiran dari tadi itu belajarnya di mana gitu loh. Dulu saya itu belajar sama Ustadz Katur. Ustadz Katur itu tinggalnya di daerah Tebet. Nah, Ustadz Katur itu salah satu pengurus Asosiasi Bekam Indonesia. Dewan Penasehat di Asosiasi Bekam Indonesia. Profesional ya, jadi nggak perlu ragu lagi dengan Bu Sela atau Bu Andri. Aku punturnya belum, aku punturnya, aku puntur baru kan? Aku puntur baru ada juga ya. Ya sudah lumayan juga. Ya beriringan sama bekam juga aku Beriringan dengan bekam. Ya mana di bekam terus saya belajar akupuntur juga gitu kan. Sama belajar tadi pengobatan klasik tradisional Indonesia. Sertifikatnya Mas. Kalau mau di shopee. Oh iya, guys, kata Miin, Nggak usah. kata Pak Miin suaminya Andri. Kalau dia ada itu Supaya lebih ini lagi ya guys ya, supaya lebih kuat lagi. Nanti yang di situ sertifikatnya luar biasa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dipajang aja, 8 penghargaan sertifikat, belum yang disimpan di lemari, belum yang di koper. Ya nanti ya. Jadi buat teman-teman semuanya nggak usah ragu lagi dimanapun teman-teman berada. Jadi saya informasikan bahwa Mbak Andri ini adalah memang profesional untuk bekam akupuntur dan pengobatan herbal. Alamatnya sendiri, alamat lengkapnya sebutkan yang kenceng Mbak Andri. herbal. Rumah bekam herbal dan akupuntur. Perumahan Pondok Damai, Ya. Blok K3 nomor 22, Kelurahan Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Jadi di sini saya lihat juga udah lumayan rame ya. Ini memang udah rame sih ya. Jadi nggak usah ragu, datang aja ke sini. Keluhan asal jangan penyakit dompet kosong kantongnya kantong kering, jangan datang ke sini. Dompet kering kita juga sama. Oke, nanti kita di akhir video ini nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua untuk penghargaan yang pernah Mbak Andri dapatkan. Kira-kira gimana? Ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman? Oh iya,
Buat teman-teman yang SMP Negeri 1 Trondong, salam hangat buat kalian semuanya dari saya Endang Gunawan. Ini Bang Rio juga mau kirim salam herbal. Salam herbal, salam sehat. Salam sehat, salam herbal. Ini nih, Bang Jul. Sehat. Sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Nih Pak Muin ini. Pak Muin yang penting buat istrinya jempol aja deh. Udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi ya. Oke teman-teman ya. Ada lagi nggak mau disampaikan? Sudah cukup. Udah ya teman-teman. Terima kasih kalian semua sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di subscribe, like and share, yang terutama ya di share ya, supaya teman-teman kita atau saudara kita atau sahabat kita sedang memerlukan obat yang mungkin cocoknya dengan Mbak Andri. Silakan teman-teman share seluas-luasnya. Semoga apa yang kalian lakukan itu menjadi amal jariah buat kalian semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Endang Gunawan, ketemu lagi di next video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.